Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A Fisika Material kelas B yang akan membawakan pada video ini kita akan menjelaskan mengenai termoelektrik. Nah, sebelum kita memasuki isi dari video ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu masing-masing dari anggota kelompok A Fisika Material kelas B. Oke, Pernahkah kamu berpikir bahwa setiap mesin, mulai dari mobil hingga AC rumah, menghasilkan limbah panas yang terbuang begitu saja? Bayangkan jika panas itu bisa diubah menjadi listrik untuk mengisi baterai smartphone atau menyalakan lampu darurat. Itulah janji dari termoelektrik, solusi ramah lingkungan, tanpa bagian yang bergerak, dan tanpa emisi gas rumah kaca. Termoelektrik adalah konversi langsung antara energi panas dan energi listrik tanpa komponen mekanik. Prinsip dasarnya terdiri dari dua fenomena, yaitu efek Seebeck, di mana perbedaan suhu menghasilkan tegangan listrik, dan efek Peltier, di mana arus listrik dapat memindahkan panas. Komponen inti perangkat ini adalah semikonduktor ekstrinsik, yakni semikonduktor yang telah didoping untuk meningkatkan kerapatan muatan. Dengan struktur kristal yang dapat dikendalikan, kita bisa memaksimalkan aliran elektron sekaligus menghambat perpindahan panas. mari kita fokus ke efek Seebeck. Ketika dua material berbeda, misalnya bismut telurit dan antimon, dihubungkan dalam satu lingkaran dan dipanaskan pada satu ujung, partikel pembawa muatan akan berpindah. Elektron di material N-type mengalir dari sisi panas ke sisi dingin, sedangkan lubang atau hole di P-type bergerak sebaliknya. Akumulasi muatan ini menciptakan beda potensial dengan rumus dasarnya, yaitu V sama dengan S dikalikan delta T, di mana S adalah koefisien Seebeck dan delta T perbedaan suhu. Misalnya, jika S sama dengan 200 mikro V per K dan delta T 50 Kelvin, maka didapatkan V sebesar 10 mV. Dalam prakteknya, lusinan hingga ratusan elemen disusun seri untuk mendapatkan voltase yang cukup tinggi, bahkan hingga beberapa volt. Dan berikut merupakan visual inset diagram termokopel dengan jarum pengukur yang menampilkan perubahan suhu. Selain generator, prinsip Seebeck juga digunakan di termokopel, sensor suhu presisi yang banyak dipakai di laboratorium, mesin industri, hingga oven rumah tangga. Namun ada juga keunggulannya, yaitu respon cepat dan rentang suhu yang luas, mulai dari minus 200 derajat Celcius hingga lebih dari 1800 derajat Celcius. Selanjutnya adalah efek Peltier. Efek Peltier adalah kebalikan dari efek Seebeck. Ketika arus listrik dialirkan melalui sambungan dua bahan berbeda, elektron berpindah antar material dengan tingkat energi yang tidak sama. Pada satu sambungan, elektron melepaskan energi dalam bentuk panas. Pada sambungan lain, mereka menyerap panas dari lingkungan, sehingga menciptakan efek pendinginan. Besarnya perpindahan panas dinyatakan sebagai Q sama dengan P kali I kali T, di mana P adalah koefisien Peltier, I adalah arus, dan T adalah waktu. Misalnya, modul Peltier 40 kali 40 mm dengan P sekitar 0,05 volt dengan arus 3 ampere selama 60 detik dapat memindahkan kira-kira 9 joule. Peltier cooler banyak digunakan untuk mendinginkan komponen elektronik sensitif, mini kulkas portable, serta dalam instrumen medis yang memerlukan stabilitas suhu tinggi seperti PCR di laboratorium biologi molekuler.
Agar sebuah material efektif, ia harus memenuhi 5 kriteria. Koefisiensi Beck yang tinggi, konduktivitas listrik yang tinggi, konduktivitas thermal yang rendah, stabilitas thermal dan kimia, serta angka presentasi ZT yang tinggi. ZT sendiri dirumuskan dengan persamaan ZT S kuadrat dikali sigma dibagi K dikali T, yang dimana T adalah suhu mutlak. Semakin besar ZT, semakin mendekati efisiensi ideal, Carnot. Saat ini, bahan komersial umumnya memiliki ZT di bawah 1. Namun, riset lanjutan seperti nanostruktur dan doping terkontrol telah mencapai ZT sekitar 1,5 sampai 2 pada rentang suhu yang spesifik. Contoh bahan populer adalah Bi2T3 untuk suhu kamar, PBTE dan Scuterudites di 400 sampai 700 derajat Celcius, serta SIGE di atas 800 derajat Celcius. Pendekatan nanokomposit ini menurunkan K hingga 50% lebih rendah tanpa mengurangi sigma, sehingga menaikkan ZT. Di industri otomotif, pabrikan seperti BMW dan Toyota memasang TEG di sistem knalpot untuk memanen hingga 150 watt listrik tambahan saat mesin bekerja. Di sektor energi terbarukan, TEG dapat memanfaatkan limbah panas pabrik untuk mendukung beban puncak listrik. Di dunia wearable, riset tengah mengembangkan kain termoelektrik yang memanen panas tubuh untuk mengisi baterai gadget kesehatan. Namun, tantangan nyata, efisiensi TEG komersial masih di bawah 5%. Dan biaya material seperti fabrikasi relatif tinggi sekitar 10-20 US dollar per watt. Kunci solusinya adalah inovasi material, yaitu doping nano, material 2 dimensi seperti tellurena, serta struktur berbasis grafen yang menjanjikan penurunan K secara drastis. Apa yang bisa kita harapkan ke depan? Dengan ZT menembus angka 2-3, efisiensi konversi dapat mencapai 15-20%. Bayangkan smartwatch yang tidak perlu diisi ulang karena memanfaatkan panas kulit, atau pembangkit listrik skala mikro di jendela gedung kantor yang mengonversi perbedaan suhu dinding siang sampai malam menjadi listrik. Bahkan, pusat data dapat dilengkapi TEG untuk menekan konsumsi energi pendinginan konvensional. Menurut roadmap akademik dan industri, diharapkan pada 2030 kita sudah melihat modul TEG ZT lebih besar dari 2 dengan biaya di bawah $5 per watt, membuka adopsi massal di sektor transportasi, perumahan, hingga perangkat medis portable. Itulah pembahasan lengkap tentang termoelektrik fisika material, mulai dari efek Seebeck dan Peltier, sifat bahan ideal, aplikasi hingga tantangan dan potensi masa depan. Jika kamu tertarik dengan konten seperti ini, bisa tekan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan dari video kami. Terima kasih, kami dari kelompok A Fisika Material kelas B dengan penjelasan termoelektrik. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton dan menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.